Itu yang menurut Indonesia. Karena namanya ada tradisi itu kan saya anak-anak itu hanya namanya saja diubah. Jadi nama aslinya kepikiran, nama tercatat di tabungannya dan nama mandirinya tidak disebutkan. Di situ. Ternyata yang 432 dan 938 itu banyak betul. Nama ada transport sebesar dan jenis besar kemudian. Apakah memang terdiri dari tahun saksi? Di gajinya dia ketahui ada masuk gaji sertifikasi yang dia ketahui. Saya ingat Pak Muhammad berapa? Dia salah satu itu. Kemudian kemarin bahwa buku yang diubah dari kopi itu disimpan namanya itu disimpan dan dia tidak tahu kalau itu ada di saya. Itu gimana? Saya semua orang masih berdoa. Memang dari awal itu ada dua Pak. Saya Sebenarnya satu atau dua. iya. Karena saya waktu itu masih masa SMA. Jadi saya bisa cetak dua. Berapa? Itu kepentingan personal saya itu nomor 61 karena nama lagi dia nama Juni nomor 1. Oh, nama cantik. Berapa? 60 itu kalau bisa Bisa. Udah banyak kan belajar. Udah banyak kan belajar. Ada nikah itu. Jadi terkait dengan buku itu memang ada dua proses satu dipegang ketika ada transaksi kita itu kita tadi itu bisa transaksi. Kalau di Jawa itu saya tidak pernah menggunakan buku mandiri. Jadi kalau tidak pernah saya lakukan, masa ini satu reksadana, saya tinggal datang ke teller-nya Pak. Saya bilang, tolong tarik sekian, Pak saya katakan ambil teller-nya, dan dia ambil. Ya, Yogi tidak pernah hadir dan tidak pernah dikonfirmasi oleh mereka, Yogi ada atau tidak. Jadi kalau saya kasih fotokopi KTP Yogi sudah mereka undang. Jadi yang sering transaksi teller itu, saya sudah undang fotokopi KTP. Jadi saya tidak pernah membawa lagi fotokopi KTP Yogi karena saya sudah memiliki fotokopi KTP. Kenapa? Kalau itu saya kurang tahu karena bukan ke saya saja, ke seluruh karyawan pun tidak begitu. Ada yang masih izin bapaknya atau suaminya atau siapanya, memang tinggal datang aja di buat karyawan Pak. Iya, bukan saya saja. Jadi buku itu ada dua, sama ya. Tapi ketika melakukan transaksi uang masuk kembali, Kalau saya bawa buku tabungan itu tidak pernah pakai kartu dari pertama kali beliau bikin hanya sepakat awal gitu Pak ya. Setelahnya saya buat transaksi itu tidak pernah saya izin karena saya barunya tidak pernah meminta bukunya. mulai dibawakan Saya lupa Pak mengizin bawa.
Jadi dengan ini 60 105. Oke, uang tapi itu tidak pernah digunakan. Si kita kalau uang mau masuk ke ada yang bilang oh dia tidak, ada yang bilang menjadi mulai dari ruangan beliau usaha makanya itu kadang menggunakan fasilitas jadi ada memang yang beliau tahu keluar dari akan beliau usaha. Ketika misalnya menjadi dua, dia langsung kotak, langsung jahit. Itu setor atau cash Proses beliau sesuatu ya. kalau saya beliau punya dana yang tidak beliau saving dia kan ada usahanya juga gitu makanya dia tinggal dia cara menguji bahan Usaha siapa? kalau sebetulnya beliau sudah menggunakan Pak tapi saya tidak terlalu tahu tidak terlalu dalam tentang beliau kalau masalah saya tidak soal yang saya tahu Baik, nanti nilai yang dia baca di sini, nilai yang kalau kejadian dia tidak tahu Pak karena kalau setelah kejadian beliau dia satu kalau di komunikasi kalau itu kalau di urusan ke rumah untuk pinjaman bunga 2,5% terdakwa sendiri itu bagaimana? sarana-sarana itu seperti yang dilakukan kayak mengenal seperti Oke. Yang terkait dengan sampai yang lain, maksudnya ini kan sangat terlalu sehari-hari ketemu. Apakah memang itu berarti tahu dong suami terdakwa kayak bunganya tahu bunganya masuk ke telinga masuk ke telinga ini belum kayak begitu kemudian kemarin saat hari saksi kan ada semua kemudian tadi ketika ini tahu dong sampai masa tolong kita kemudian itu apa ada langkah-langkah sebelum proses ini jadi pada saat menghadap udah laporan yang Pak terus ini soalnya tidak ada rumahnya sendiri kan sendiri saya rasa ada masalah setelah itu setelah 2 hari itu saya di BAP oleh Dinas di tanggal 21 Desember 2023 itu ada Bapak Ali sebagai kepala sanggupnya ada saudara Raka sebagai CSS-nya saudara Raka USN TIBO dan Pak Ali sebagai area servisnya ya cuma 5 itu nanti di pertengahan baru datang Pak Uni sebagai area saat itu saya ditanya mengenai Muhammad Kakak dan dengan
Alhamdulillah mereka menerima itu hari dan bukan itu saya berapa masih bersama lagi dulu saya cari dulu sebenarnya saya itu dengan jual masih ada pokoknya sampai pukul yang hari kan saya terus kayak ada manajer kalau sayanya kalau kita pembersihan delapan itu saya ambil sampai sore satu hari. Kalau nggak mau harus nyiapin dana besok sampai kita itu udah bersetor 550 juta di penampungan 1 juta. Tanggal 8 Januari 2024. Pak itu dari 500 juta sebelum mau bisa diserahkan jadi saya waktu itu saya menyelesaikan lagi saya belum mulai uang saya alhamdulillah dari saya juga seperti oleh kita mungkin buat mereka gimana tapi biasanya harus nyiapin uang sekian maksudnya kita lakuin ke suami tahu itu mungkin kami di tanggal 31 siangnya oleh Pak Arif Pak. Jadi kan dia mau ngasih tahu ini. Jadi dia mau ini sendiri. Jadi tidak kelihatan sama Pak. Jadi masih belum kasih tahu. Tapi dia bahas masalah lain jadi sebelum dia tidak tahu. apakah yang mau melintas maupun itu sudah kembali? Kalau saya itu waktu itu baru 500 juta, 2012 saya baru keluar dari rumah sakit. Itu dia bilang kalau dengan kakak saya, Ani dan Pak Bini udah bisa. Terus saya masih sering juga pas apa itu terjadi. Disuruh tanda tangan surat kuasa untuk 500 juta. Saya itu tidak tahu lagi apa. Mulai dari air. Kemudian saya dengan terdakwa dengan Yogi dan ketika ini terjadi yang mengembalikan di dalam keluarga ini memang Saya tahu ini sebetulnya ada videonya itu ada dan tahu yang memang menggunakan yang saya videonya yang uang siapa saja dan berapa pusatnya kalau saya ini angkutan kalau itu ada usaha mau ini bapak pulang dari
Ini sekian yang kita kesehatan. Itu saya iya. Sampai ini semua bisa kita Iya. 2019 semua dari sini. Ini catatan kami saudara. Iya, kalau yang itu semua Nah ini di belakang ini itu sudah saya. dari pemerintah dari sekarang. Ini ada tanah semua, kemudian ada bunga. Ini tulis tangan ini ditemukan di bawah. Itu saya pakai mobil yang dua, tiba dari Bukit, terus saya sudah saya juga masuk itu, saya punya saya lakukan. Ini ada semua mobil, kemudian berbagai macam. Nah, ini bisa juga. Nomor Akila seragam gratis semua. Juga ada di sini masalah untuk sekolah. 300 lebih. Ini urusan. Tapi sebenarnya saya nggak tahu kalau isinya apa saja gitu. Ini catatan dari semua. Di sana Besar. Masuk ada bunga-bunga, semua di sini ada semua. Bunga-bunga dari Turkiya sudah masuk ke sini. Terakhir, ini semuanya kasih hadir, kemudian jangan lagi dari sisi
dan putarannya sangat apa ya, ruangnya sangat jaring ibaratnya jadi putarannya juga banyak. Jadi saya bingung apa yang mendasar kalau kita kebutuhan ekonomi saya rasa biar waktu yang membuka ini sepakat seperti itu. Bahwa ya, saya maunya saudara juga di sini, ya semoga apapun yang ditanyakan, kalau memang saudara melengkapinya silakan dijawab, jadi biar jelas. Dan di BSI, ya sejak tahun 2012 ya, jabatan saudara ketika pada saat Muhammad Hatta dan Kusma Budi membuat deposito, itu apa jabatan saudara? Saat itu sama servis yang dia yang terakhir kali saya sudah di posisi Pauli Official. Mereka langsung menjadi nasabah prioritas atau sebelumnya sudah nasabah prioritas? Dia itu dicicil ya yang izin untuk dananya, Dan apa? dana tabungannya. Jadi nggak maksud saya dia langsung jadi nasabah prioritas. Jadi dari nasabah biasa dulu ya, karena mereka bisa dijadikan nasabah prioritas. Iya. Ya. Terus ketika mereka membuat deposito, yang menawarkan untuk mendepositokan uang, apakah saudara atau mereka inisiatif mereka sendiri? Mereka menelepon ada jenis investasi apa yang saya jelaskan ini. Baik pun yang itu ya, Ya, kemudian kemudian mereka dia tertarik yang mulia. kita tarik untuk deposito, kemudian dibuatkan deposito. Iya. Nah, depositonya itu mereka langsung ke kantor BSI atau saudara semua yang mengurusnya? Mereka tinggal terima melihat saja. Kalau masyarakat dan usaha kan sudah kantor. Datang ke kantor, kemudian saudara depositokan uangnya. Iya. 1.800.000 dan 500 juta. Kemudian dia 1,8 miliar. 1,8 miliar sama Awalnya 1,8 miliar dulu 5 miliar. oh yang bentuk atas nama si Suama Widi. Iya, Yang Mama Eta belum. belum. Jadi seperti saat pemeriksaan saksi untuk mereka yang melihat saya jelaskan uangnya nggak harus 1,8 miliar untuk anak. Jadi Tahapnya di berapa dulu? saya ingat saya tuh beliau 300 dulu, 500, 300, 500. Enggak, tidak. Pertama sekali mereka datang, depositonya jumlahnya berapa? 300 juta. Pertama kali mereka datang. Belum diuji itu mau di sini jadi beliau mendana dulu Ke tabungan. ya, kemudian ditransfer lagi dari bank BPR katanya hasil dari jalan tol itu melihat yang jalan tol tahun sekian ya 1,1 sekian ya nanti depositonya Yang deposito yang pertama itu berapa? 1,1. Itu yang untuk Kusma Budi. Yang 1,1 itu belum tercatat di aplikasi, di sistem. Langsung bikin deposito nggak tercatat di sistem. Memang saudara sengaja tidak mencatat di sistem. ya memang mereka mau bunganya besar dari awal yang mulia. Oke, nah sekarang ini, kenapa saudara menawarkan bunga yang besar pada nasabah itu? Sementara bunga yang diterima BSI hanya berapa persen? Ya 1,1%. Tabungan 250 juta itu deposito 250 juta. Kalau nggak salah itu nggak sampai 500 bunganya, iya kan? Benar nggak? Nggak sampai 500 kan? 400 sekian, 250 juta. 500 berarti 1 juta kurang. Terus saudara menawarkan bunga yang besar ke Kusma Budi berapa banyak? Berapa bunganya per bulan? pada saat itu jadi tawaran yang mulia mereka itu langsung ngetok gitu Berapa? jam gitu. Berapa jadinya? 1% yang guys, 1,1 miliar diminta 11 juta per bulan. Oke. Kenapa saudara iyakan? ya, pada saat itu dia saya targetkan dia punya pemikirannya tadi target itu awalnya kemudian setelah itu saya ada Ya maksudnya oke target saudara, tapi kan nggak tercatat di sistem. yang waktu itu saya mikirnya target
Jadi saudara yang uang yang 1,1 milik si Kusma Bukti ini saudara pernahkan? Mungkin akan memperoleh dia yang satu lagi. Yang saudara bikin? Iya. Tanpa ketahuan si Kusma Bukti. Oke. Saudara pindahkan ke situ untuk saudara apakan? Kalau itu aku itu belum dapat apa sih kemudian. Terus apa saudara mau saudara pakai uangnya? Saat yang saya butuhkan itu. Untuk apa saudara butuhkan? Itu yang saya tanya, 1,1 itu bukan uang yang sedikit. Waktu itu nggak langsung satu yang mulai ambilnya. Jadi dia tuh ada 10, 20, ada bagi hasil. Iya, kan gini. Kan 1,1 kan nggak selalu masukkan ke sistem kan? Nggak. Saudara bikinlah rekening penampung atas nama si Kusma Bukti, benar kan? Nah, uang yang 1,1 itu untuk saudara apakan di situ? Walaupun bertahap saudara. Itu kayak bagi hasil nasabah yang mulai. Nasabah yang mana? Kusma Bukti, Muhammad Eka. Tapi pemerintah belum Dia belum jauh kan yang mulia. Oke, terus kemudian bagi hasil apa lagi? Nasabah seperti itu sendiri Yogi. Nah, saya kan belum pernah nasabah Yogi, saya masih ingin Kusma Bukti. Nah, sekarang gini, siapa nasabah pertama kali yang saudara bikinkan deposito yang tidak tercatat di sistem selain dari Kusma Bukti? Ada nasabah yang lain? Sebelumnya siapa? Sebelumnya boleh. Nah, itu yang saya tanyakan. Kan si Yogi kan belum ini. Saudara ambil uangnya si Kusma Bukti 1,1. Saudara buatkan penampungan. Uang penampungan ini untuk apa? Kenapa nggak deposito kan aja lah? Karena bagi hasilnya nggak sesuai. Tidak, jadi uang yang saudara tampung di rekeningnya si Kusma Bukti ini, itulah uang yang saudara bayarkan untuk bagi hasil dia kan? Iya kan? Nah, sisanya untuk apa? Kenapa saudara harus melakukan hal ini demikian? Apa salahnya? Ya, tercatat di sistem dengan bunga yang memang sesuai dengan ditetapkan oleh BSI. Untuk apa? Yang pertama ini, saya tanya, sebelum si Kusma Bukti tidak ada deposito lain yang saudara buatkan di luar sistem kan? Nah, kenapa si saudara tertarik dengan uangnya si Kusma Bukti? Ada apa? Ada lagi yang deposito yang lain yang saudara pakai? Nah, coba saudara jelaskan deposito yang mana awal sekali awal mula pertama perbuatan saudara itu terhadap deposito rekening atas nama siapa? Pertanyaan apakah Muhammad Eka, Kusma Bukti, Tunsia, Paula Tantori, apa Yogi Terbiasa, apa Titular, apa lagi? Deposito ibu untuk CIC yang ini yang berjumlah 300 juta dibuat tahun berapa? 2017. Sudah tidak ada lagi, sudah dicairkan oleh saudara. Ya, 300 juta tidak ada lagi, sudah saudara cairkan. Saudara bikin surat keterangan hilang. Nah, sehingga dicairkanlah 300 juta. Untuk apa? Pemilihan unit truk suami saudara. Untuk apa? Kenapa saudara yang langsung beli dari uang itu? Karena waktu itu tabungan Yogi itu sudah saya pakai 50 juta waktu saat itu yang mulia. Dan Yogi membutuhkan dana 50 juta. Makanya Untuk apa? Ini karena ada PPU yang maka kita akan gali semua, gitu kan? Nah, untuk apa saudara pakai uangnya yang 50 juta? waktu itu kebetulan saya yang mulia untuk makanya saya kurang ingat karena di waktu ini juga nggak ada 50 juta langsung. Tabungannya di mana saudara pakai? Dia Yang dia bikin, yang dia buat. waktu itu belum Ada tabungan lain yang saudara yang dibuat oleh Yogi. saya. Oke. Terus sehingga saudara mencairkan deposito ibu Tunsia ini yang 300 juta itu untuk menggantikan tabungan Yogi yang 50 juta. Ya. Bilnya deposito yang 300 juta itu masih dipegang sama ibu Tunsia ini masih sampai sekarang. Itulah yang diperlihatkan di persidangan kalau untuk saksi itu, ya Bu ya. Nah, terus kemudian sisanya yang 250 juta saudara mengatakan 250 juta kan saya deposito lagi atas nama. atas nama Tunisia. Oke, tahu seluruh tahun usia ini? Tidak. Terus kemudian Pada saat itu membutuhkan itu tercatat di sistem. Oke, terus pada saat itu membutuhkan dana lagi yang mulia. dana lagi untuk Saya lupa waktu itu apa yang mulia. nah, Saya cairkan lagi. Yang untuk apa? Deposito lagi. nah, Waktu itu saya lupa itu apa? 50 juta. Harusnya saya deposito lagi. nah, Setelah itu karena kayaknya keseringan saya membutuhkan dana gitu kan, akhirnya saya nggak deposito lagi 200 juta ini. akhirnya habis. Iya. Itulah perjalanan uang yang 300 juta itu ya. Berarti ke dari awalnya
yang mulia. Oke, sekarang yang saudara deposito yang tidak tercatat di sistem yang mana? Yang mana? Yang 100 ada, yang 200 itu tercatat. Yang 200 tercatat di sistem masih ada? Ada. Mana? Dicairkan juga sama saya waktu itu. Saudara juga yang mencairkan. Dasarnya apa? Kok bisa dicairkan saudara? Sama, Pakai surat keterangan hilang sehingga uang deposito yang bukan punya Pak Fauzan sudah tidak ada lagi. Awalnya itu tercatat di sistem ya. Saudara mana kalau itu? sama yang mulia polanya. Jadi aku membutuhkan dana di bank yang mulia langsung karena menutupi yang nasabah lain. Nah, sama yang mana lagi kan sudah tertutupi sama budaya budaya ini 300 juta ini. Iya, kalau seandainya saya membutuhkan dananya yang mulia. Jadi saya kayak saving gitu yang mulia. Berarti saudara ambillah yang 200 juta sama Fauzan untuk menutupi dana nasabah lain. Kemudian yang 100 juta ditabung lagi tidak ada di sistem. Tidak ada di sistem. Oke. Setelah itu yang punya siapa lagi? Bapak Kusuma Putri yang 1,1 itu tidak tercatat di sistem, saudara bikin rekening penampung. Itu saudara gunakan untuk membayar semua apa namanya bunga deposito setiap bulan, kebutuhan Kusuma Putri Surabaya kan. Seperti yang kemarin itu katanya ada saudara kasih umroh ya. Terus ulang tahun saudara kirimkan uang gitu ya. Kalau itu memang dana dari basic Dari BSI. cuman beliau itu sering minta untuk beliau jelas. Ada yang 600 juta punyanya saksi Tunsia ini. Jadi berapa yang didepositokan oleh Tunsia ini? 300 juta. 600 juta ada nggak? Baik. Kemarin dibilangnya ada. Ibu punya deposito 600 juta. Ada 600 juta. Iya, tidak tercatat di sistem tapi ada. Dimasukkan uang itu ke lewat saudara. Itu kemarin Ibu Tunsia itu mengatakan 300 juta awalnya, kemudian 600 juta. Itu dari mana? Mana uangnya? Tapi ada dibikinkan deposito. Saudara bikinkan deposito kan? Iya, tapi deposito yang 600 juta punya Ibu Tunsia itu tidak masuk ke sistem. Tidak. Saudara kemanakan uang yang 600 juta itu? Kenapa? 480 untuk penjualan kebun yang dari logo itu yang mulia 480 untuk dari deposito dari uang tabungannya itu siap kumpulan 600 juta ya. oleh sebab itu 600 juta tidak diberikan cash ke saya. Oke, kemudian didepositokan uang itu. Iya. Terus uang itu masih di rekeningnya si Yogi. Udah nggak ada lagi. Siapa yang mengambilnya? Itu ditanya. Dia untuk apa? Kalau seandainya membutuhkan dana yang dia jadi kan itu ada untuk nasabah diri Kok banyak sekali dana-dana yang saudara butuhkan dari ulangi ya. Jadi yang punyanya Fauzan Mansuri ini 200 juta memang tercatat di sistem. Ya, saudara cairkan dengan didasarkan kepada surat keterangan hilang atas pengetahuan Fauzan Mansuri. Sementara yang 100 juta yang katanya uang dari Indonesia maupun istrinya yang dia depositokan itu memang tidak tercatat di sistem. Oke. Terus kemudian setelah itu si Muhammad Eka yang 500 juta kapan dia masukkan? Sebelum Fauzan atau setelah Fauzan Mansuri? Itu tercatat di sistem yang 500 juta? Tidak. Saudara simpan di rekening penampung atas nama yang mana? Muhammad Eka semuanya. Saudara kemanakan semuanya yang 500 juta itu? Iya, saudara buka apa? Saya tanya, saudara punya kredit nggak? Pribadi saudara ada? Pinjaman di BSI? Berapa sudah per bulannya? 3,3 juta. Tapi saudara masih terima berapa satu bulan dari gaji saudara? Sekitar 2 juta. Gaji saudara berapa? 6 juta. Suami saudara ada kredit di BNI atau di bank lain?
sudah sekian. Dari hasil bisnis yang lainnya siapa yang kelola? Saudara kan tadi katakan saudara ada bisnisnya, siapa yang kelola? Hanya dikasih saya. Ada. Berarti nggak hanya daftar gaji ya, ada juga dari bisnis yang lain saudara terima setiap bulan. Tapi untuk bisnis itu yang bisnisnya yang mulia kayak nggak bisa kita gunakan. Untuk biaya keluarga dari mana? Dari gaji semua. Baik. Kemudian Fauzan Mantori, terus Yogi, ini ada juga. Yogi ada biaya depositonya berapa? 1 miliar sama 1 1 miliar itu tercatat di sistem? Tidak juga tercatat di sistem. Ini kan suami saudara ya. Dari mana dia mendapatkan uang 1,184 itu sehingga bisa didepositokan? Tahu saudara asalnya? Kalau asal semuanya nggak tahu yang mulia. Cuma ada beberapa yang saya tahu. Kayak dari penjualan mobilnya yang dia kasih tahu, saya tahu. Kalau yang dia nggak kasih tahu, saya nggak tahu. Oke, itu saudara bikinkan biaya deposito tapi tidak tercatat di sistem. Iya. Kemudian saudara masukkan ke rekening mana? Karena ini dia yang Dia tahu tidak? tahu. Yang 1,1 itu 1,3 dan 4 yang ada sama 1,3 sama 4. Tahu dia? tahu. Maksudnya uang itu saudara depositokan. Permintaan beliau kan untuk deposito kan ya. Ya. Dengan beliau uangnya sudah ada sekian. Ya. Kemudian tidak jadi depositokan. Saya depositokan tapi uangnya tetap ada di tabungan. Tetapi uangnya tetap ada di tabungan. Yoginya tahu tidak? Tidak tahu. Oke. Dia nggak pernah cek tabungannya. Tabungan yang dia bikin satu kali itu kemudian dia tidak pernah melihat lagi saldonya, itulah dia. Iya. Dia cuma hitung berdasarkan kayak hitungan dia aja, dia udah nyetor berapa. Aktif itu siapa? Pakai saya Ya. Berapa? 150 135 juta. Deposito juga. Memang uang cash dikasihnya ke saudara. Iya. Saudara bikin juga deposito fiktif. Nuraini. Siapa itu? Nasabah. Demikian juga, saudara catat juga di sistem. Jadi semua uang ini saudara bikin penampungannya. Ya. Terus Mas lagi dan tanyakan Mas. Mas lihat aja yang saudara ini. Begitu jasa ada jenis PPN tempat cicil rumah dan gade emas. Berapa? 200 gram. Gimana masnya? Oke. Untuk yang pembayaran yang siap itu ya? Oh, udah termasuk di situ semua. Yang punya Tati Cahyani? Berapa gram? Itu udah nggak ada lagi, selesai. Yang Tunsia ini itu dijual juga, berjual. Andini Haksari, masnya berapa gram? Berarti saudara atas lisensi saudara sendiri yang menjual. Andini Haksari berapa gram? 45 gram. Itu apa? Pada saat itu kan saya menggajah memori yang waktu itu yang dengan saya. Nah, dari orang dari mas ada kali dari waktu itu jatuh tempo waktu itu saya pikiran saya udah nggak Jual aja. waktu itu WA dia udah kalau ini Sandy Fitriani, cicil emasnya ada? udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mana? Sudah Saudara jual? enggak, masnya sudah sama Sandy yang waktu untuk mas Jadi yang punya Sandy udah dikasihkan ke Sandy. Berapa gram? 15 12 gram. Serius yang ini? siapa belum pasnya yang di BSI ini belum dikasih. Sudah saudara jual? Termasuk di Iya. Berapa gram? 25 atau 25 saya mau isi. Berarti udah nggak ada lagi ya, udah saudara jual ya. Yang sudah
diberikan yang pasal sama Siti Fitriani. Nah, perbuatan saudara itu saudara lakukan yang saya tanyakan tadi itu ketika saudara masih menjadi komunitas yang deposito jual emas, yang ada uang yang sama yang kemudian yang nominal terakhir digunakan para dalam negeri menjadi dasar laporan itu saat saya sudah menjadi poni yang dia menjadi poni itu 2021 pertengahan kemudian pembuatan rekening penampung TY. Ya, kenapa saudara bikin seperti itu? itu memang saya menggunakan nama TY daripada TIA gitu. Kenapa? Dasarnya apa? Bisa saudara bukan nama TY? Kalau nggak salah saya bikin itu kan KTP ya, sesuai KTP. KTP saudara namanya TY. TY kenapa bisa? Waktu itu kan kami sebagai customer service yang kemudian mungkin itu juga salah dari kami yang customer service di bank. Kalau itu sering kan ganti-ganti aja namanya kayak gitu. Bisa, boleh seperti itu. Sebenarnya ketentuan SOP tidak memperbolehkan itu. Tapi nama kami nantinya itu nama persetaknya yang mulia. Baik. Nah, uang yang saudara tampung di rekening Kusma Bukti, di rekening atas nama Tiara, TY itu saudara kirimkan kemana saja? Ada ke rekeningnya si Yogi, saudara transfer. Yogi yang rekening yang dia tidak tahu ya, yang nomornya cantik ya. Terus ke rekening mana lagi? Untuk bayar si Kusma Bukti juga, ada juga ya, sebagaimana yang ada di dalam rekening ini ya. Sekarang saya tanya, saudara mengerti nggak rumah saudara? Sama apa yang saudara buat saudara? Iya. Kita biar cepat sidangnya. Saya nggak tanya masalah Yogi, itu beda kasus. Ya, ini saudara. Benar saudara ada mentransfer uang itu dari rekening penampung pertama rekening Kusma Baby yang kemudian tidak tahu saudara transfer ke rekening yang lain. Kemudian dari rekening atas nama Tiara TY itu saudara transfer ke rekening yang lain, benar kan? Jadi nggak bisa buka satu-satu lagi rekening mana? Kalau saudara mengatakan tidak, saya buka rekeningnya. Saudara juga ada bikin nomor rekening atas nama anak saudara sendiri, benar? Itu salah satu rekening penampung juga. Memang pernah masuk ke situ. Kalau untuk penampungan tidak. Jadi yang rekening penampung itu rekening atas nama TY. Untuk Transaksi yang aktif keluar masuk gitu ya. Oke, saudara. Terima kasih ya. Kita mau memberikan kita keterangan di dalam persidangan hari ini. kalau persidangan hari ini tidak ada. Intinya yang disampaikan memang benar-benar dari hati terdakwa dan fakta yang sebenarnya. Nah, kemudian tadi ada soal tanggung jawaban belum seperti dahulu. Kami juga sedikit mengulas soal pertanggungjawaban ini. Setelah tanggal 31 tersebut, saudari tadi terdakwa tadi pergi ke rumah dan Kusma Bukti. Kemudian ada dibuatkan baru tahu suami terdakwa itu di tanggal 9. Nah, selama kejadian tersebut, apa bentuk pertanggungjawaban dan usaha dari terdakwa dan keluarga menyelesaikan masalah itu? Dan kemudian kenapa keluarga yang hari ini notabene juga nasabah pada saat tersebut tidak dikembalikan uangnya juga seperti Kusma dan perlakuannya agak berbeda? Ada komitmen apa sebenarnya yang terjadi pada saat penyelesaian masalah? Pada saat itu saya kurang tahu kenapa tidak digantinya keluarga dan bayinya. Pada saat audit pun saya bertanya kenapa pada saat pemeriksaan ekstrim saya bertanya dari nominal 4 miliar Bapak. Ini kenapa saya diberikan nominal 4 miliar? Pada saat itu dibilang tidak tahu. Mungkin perjanjian yang bukan keluarga dijawab oleh dari dua pakar ahli pada saat itu. Nah, saya tanyakan kenapa
keluarga-keluarga meskipun mereka dari pihak keluarga saya tidak ingin mengalami pergantian asal tidak masuk di dalam hukum itu perjanjiannya seperti itu pada saat itu dengan BSI-nya. Kalau ada perjanjian, apabila tidak mau diteruskan laporan polisi, Iya, nggak usah kami nggak ada perjanjian di apa-apa. Yang penting jangan diselanjutkan perkara ini. Itu bulan berapa? bulan 2. Pada saat itu om saya dan suami saya yang dipanggil waktu itu suami saya sudah dan keluarga juga sudah menyerahkan kayak surat resmi gitu kesepakatan bahwa mereka yang bertanggung jawab kalau kita jawaban gitu nanti tidak direspon. Waktu saat kemarin pemeriksaan saksi awal kan kata mereka tidak menginginkan uang aset tapi menginginkan uang cash. Pada saat itu pihak keluarga tidak berinformasi mengenai keinginan BSI untuk adanya prestasi dengan adanya penyerahan aset. Jadi pada saat jangka waktu sedang menunggu itu ternyata sudah dilaporkan ke BSI. Pada saat menunggu itu sudah masuk belum uang 500 juta? Sudah masuk ke BSI dulu atau ke rekening suami? BSI dulu Pak, kemudian ada surat dari kuasa dari saya dan dari suami untuk menyerahkan 500 jutanya. Oke, kemarin kami juga periksa auditor kan, periksa terdakwa juga berada di sebelah kami. Pada saat tersebut ada 3 auditor menyampaikan bahwa uang 2,4 miliar pada saat penyelesaian permasalahan ini merupakan uang yang ditalangi dulu. Masa talangan ini kan masa dipinjamkan dulu terlebih dahulu kepada BSI. Kemudian suatu waktu terdakwa apabila sudah diponis dan berkekuatan hukum tetapi tetap mengembalikan ke BSI atau dibalikan dengan sita aset terdakwa. Nah, ada tidak sampai ke situ auditor menjelaskan pada saat dilakukan audit terhadap fraud BSI? Pada saat itu cuma dijelaskan bahwa selama BSI tidak mengalami kerugian, kami tidak akan melakukan kasus ini ke para penegak hukum. Itu yang mereka janjikan kepada saya waktu itu. Karena pada saat sampai saat saya terakhir kali ini audit tidak adanya pergantian dan masih menunggu hasil kesepakatan mereka selalu mau tunggu dulu dari kantor pusat apa yang bakalan diputuskan untuk perkara ini. Sebelumnya mereka bilang akan dikasih waktu sampai dengan bulan Desember untuk menyelesaikannya. Silakan selesai. Desember 2024. Iya, kalau Bapak berangkas waktu itu dia menelpon, saya nggak tahu dia menelpon apa, tapi waktu dia panggil dia ngomong, oke, kalau nanti kasih waktu sampai Desember untuk penyelesaiannya. Setelah itu saya nggak pilih apa lagi Pak terkait pergantian masalah 2,4 itu saya nggak tahu waktu. Tidak tahu, saudara tidak tahu 2,4, tapi yang 500 juta tahu ya. Tapi sudah diulang, sumbernya kita sudah tahu. Nah, ketika 2,4 itu saudara itu tidak tahu BSI sudah mengembalikan ke harta dan bukti ya. Waktu tahu itu saat diperiksa pertama kali oleh tim dari SIM, hanya di atas nama dari Pak Yahya atau Fauzal. Aku itu baru masuk Pak, aku itu Pak Dimas itu ngomong dia udah ganti yang harus sebesar 2,4 saling Oh, baru tahu kalau Kusma Putih ini sudah pulih rupanya ya. ya karena waktu itu terakhir kali suami saya bertanya kalau beliau kemudian Artinya tidak ada pernah pada saat audit itu dinyatakan bahwa kami akan mengalami terlebih dahulu kan soal pergantian itu tidak ada. Beliau cuma ngomong nanti akan ada keputusan dari kantor pusat waktu itu. Jadi kami dari saya dengan keluarga itu masih menunggu. Nah itu sebelum dilakukan PHK terhadap saudari. Iya, sebelumnya. Setelah itu rupanya putusannya adalah PHK. Iya, waktu itu. Kirimlah surat PHK itu ya. Nah selain daripada emas tadi emas Yasi usia ini, emasnya ibu saudari, kemudian ada beberapa nah, uang 300 juta terhadap recovery ini kemarin kan rekan-rekan saya dan ini sudah bisa si Yogi juga. Yogi itu mengaku 300 juta uangnya yang direkoverikan untuk saya permasalahan itu.
Nah, uang yang 300 juta itu bersumber dari mana? Saya nggak tahu kalau sumber dari mana, cuma Yogi ngasih dana awalnya saya sebesar 300 juta untuk ditabungkan. Kalau sumber dari mana, Yogi nggak ngasih tahu. Untuk ditabungkan. Iya. Nah, setelah itu ditabungkan tidak? Kalau itu yang saya jelaskan tadi, Bapak, tadi saya ngambil uang tuh, saya titipkan ke Tera, kalau diundang dulu, saya mau menghadap kepala cabang karena saya harus ambil. Ternyata saat saya masuk kepala cabang, saya dilihatin kalau pihak BSD selama satu, hanya Apa isi BAP itu? Ceritakan aja. Saya ini ya, benar Pak. Tadi jaksa penuntut umum hari ini sudah disita oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan perkara yang berbeda. Gitu. Coba ceritakan apa yang dilakukan di sini? kalau itu yang tadi saya jelaskan, Bapak, adanya bakti Urahma sebagai yang ada di dalam sana, di Urahma CSS, BOSF Harapan, BODD, Bapak Adi sebagai servis area, kemudian dengan Bapak Ari sebagai IM. Waktu saat itu dijelaskan perkara laporan pemerintah yang tanggal 2009 itu, Bapak. Kemudian dijelaskan juga Itu tanggal berapa waktu di BAP? 31. 31 ya? Belum tahu ya. Yogi dipanggil itu siangnya. Ya tadi udah Ya. ambil. Jadi yang saya sendiri. Nah, terus hubungannya dengan uang 300 juta itu? Nah, waktu itu kan ada bilang nih sama ibunya Ibu Rahma, dia kan barusan masih tuh 300 juta, itu dia diblokir. Waktu itu saya bilang, ibu tuh bukan rumah saya, uang Yogi sama aja, uang Yogi kan suaminya. Jadi langsung diblokir sama beliau. Oh. Kawan saya. Katakan hari itu bukan mau Yogi uang kalian berdua kan? Karena uang istri uang suami juga. Diblokir lah langsung pada saat itu. Iya, karena saya nggak sempat nama beliau, karena kan udah diambil di teller, karena saya nggak pikiran saya lama di BAP waktu itu. Diblokir, tapi belum ada ini penyelesaian untuk pengembalian kembali kepada negara lebih ya. Masih banyak yang masih baru diblokir aja pada saat itu. Iya, jadi tiap hari itu saya harus menghadap kepala ya, cabang, ditanyakan kamar penyisaran, akhirnya saya kalau tidak dilaporkan ke hukum dan segala macam. Nah, terkait rumah saudari punya rumah kan? Rumah yang merupakan harta sama-sama suami terdakwa kan? Itu di area mana? Surabaya. Iya. Iya. Harta bawaan. Oke. Nah, harta bawaan rumah suami saudari yang kemudian itu sekarang kan diagunkan di bank. Iya. Apakah agunan di bank tersebut juga termasuk untuk penyelesaian permasalahan? Enggak, itu beda. Pak. Beda. Itu agunan di bank itu saat belum melakukan sekolah ICP. Jadi Tidak ada hubungannya ya. enggak ada. Terus pembayarannya itu dari mana? Dari gaji atau dari Ada dari SBK, ada juga dari ya? Kebanyakan yang satu juga sesuatu. Kurnya nasabah-nasabah ini siapa sebenarnya yang masih berjalan sampai adanya perkara ini? Dia ada si Sandy sama si Doni. Nah, si Sandy sama si Doni ini merupakan adik ipar dari terdakwa. Nah, terkait kur ini siapa aja yang masih berjalan pada saat perkara? setahu saya sebelum saya masuk ke penjara itu yang bunyi ya sudah. Nah, saudara mengetahui tidak ada penjualan antara Doni kepada Doni terkait peminjaman kulit. Mengetahui ya? Nah, tadi sudah semua dijelaskan. Ada tidak hal-hal yang ingin kami tanyakan yang mau saudari ceritakan dalam persidangan ini? Karena persidangan ini nanti akan berujung pada tuntutan jaksa penuntut umum, pembelaan kami dan putusan majelis hakim. Mungkin ada yang luput yang mau kami tanyakan. Saudari ingin ceritakan. Silakan diceritakan dalam persidangan. Dari rangkaian pemeriksaan saksi sudah cukup terbuka soal Kemudian cukup menyesali ya. saya masih menyesal dari satu semuanya saya masih disuruh tindakan saya dan saya menyesal di sebelumnya setelah saya lakukan. Harapan
Ada nggak alirannya ke rekan saudara? Ada sih. Itu siapa? Pendapatnya di mana? Saudara kasih memang di mana? Berapa? Nominal itu enggak random gitu ya, maksudnya tidak tetap gitu. Misalkan kayak penarikan uang yang dia kalau enggak ini dong gitu. Oh, itu apa namanya? Terima kasihnya ya. Mereka minta, saudara kasih berapa? Kira-kira Ada 500, ada 1 juta. tapi saudara kasih cash. Ada di transfer ada cash. Oh, ada di transfer cash. Maka saya tanya nih ada beberapa transferan ya. Itu katanya ada uang makan bersama transfer, tapi nggak terbaca dari rekening korannya. Yang saudara transfer itu yang mengharapkan. Ketika saya tanyakan dengan saksi yang sebelumnya, dia katakan itu uang baju, seragam, uang makan gitu. Kalau di rekening koran kondisinya dia di HP itu kelihatan dia ada satu orang Elda, aku, atau Francisco itu bisa dapat sampai 10, 30 juta. Atas uang yang pencairan itu. Nah, punya ya berapa lama kerja di situ? 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun. 2019. Awalnya di mana awalnya? Pakai awalnya dia pakai sedikit kenapa? Karena kebutuhan, kebutuhan hidup. Kalau karena sesuatu yang karena yang sekarang itu beda, harus apa? Oh, ya, kerugiannya ya, kemana ini? Berapa kira-kira? Ya, sebagai berapa base untuk pengeluaran dalam menurut prediksi? Kalau yang 3 sampai itu yang 2,4 miliar itu dari setahu saya. Ya, Karena pada saat itu kami yang disalurkan dari keluarga yang mulia. Karena saat audit itu dana itu kan kayak dananya bukan total di keluarga mulia. Nah, para pihak audit itu seluruh dana yang masuk ke rekening itu hanya 5,48 itu karena seluruh kredit itu dihitung sama audit. berapa kira-kira? Kalau tetap 2,4 dengan Tuhan, nanti kita pakai berapa? Kalau yang keluarga tetapi dapat pergantian yang mulia itu 2,4. 2,4. Jadi kerugiannya sekitar itu. Nanti kalau kerja sekitar 2,4 ya. Jadi kurang ya. Ada perlu beda. Ya. Ada mengajukan hasil itu enggak? Cukup baik. Cukup ya. Ya. Kalau memang ada pemeriksaan, nantinya pengambilan nanti. Ya. Oke. Kalau dia tidak bisa. Bebas aja sih kita ini Bebas saja. ada di Ada itu nih. Bukti ada.
di sana. Oke, kita boleh sebut dan hari Senin. Anak ya guys ya. Anak kita dapat banyak kali ini. Senin, Sekarang saya minta dibuka Kamis. Kamis ini. Kamis depan. Kita coba dulu ya. Senin. Jadi kalau misalnya kapan? Kamis ya, ambil HP. Kalau misalnya mau foto lagi, kapan? Saya takut kalau fotonya Saudara prediksikan lahiran kapan? Awal atau pertengahan April. Nah, makanya pas apa namanya, pemeriksaan berikutnya dibuat dirapikan surat-suratnya dari dokter itu HPL-nya kapan. Kalau USG-nya ada. Ya, nanti dilakukan. Mungkin yang perempat pengajaran nanti dia bisa berikutnya kan. Kita rampir pula di dalam permohonan kan. Disita. Nah, itu rampir ada permohonan. ya kita coba dulu kalau memang ada permohonan monggo tunggu. Ya, kalau misalnya kalau pada saudara dengan atau belum kita jadi kan ya nah gitu kan ya gitu kan oke ya satu dulu artinya ya saya sampaikan di persidangan terbuka ya, ya, terima kasih lagi.